Kalau gue udah pakai topi dan baju seperti ini, artinya mereka tuh baru bermekaran kayak 3 hari yang lalu. Harusnya gue bikin video ini tuh dari lama sih. Iya, aku hobinya gardening aja gitu. Itu kesannya jadi rasanya tuh kayak lebih in the moment gitu. Hai guys, selamat datang di videonya Diara Natania. Dan kalau gue udah pakai topi dan baju seperti ini, artinya kita mau video gardening lagi. Sebelumnya gue mau pamer dulu karena gue baru tahu ternyata gue punya bunga secantik ini di rumah ini. Mereka tuh baru bermekaran kayak 3 hari yang lalu. Dan ini salah satu bunga tercantik yang pernah gue lihat, tapi gue nggak tahu namanya apa. Oh my god, bagus banget dan wangi juga. Kalau misalnya ada yang tahu namanya, tolong tulis di kolom komen. Dan gue mau cari tempat duduk yang pas dulu karena kita akan ngobrol lumayan panjang. Harusnya gue bikin video ini tuh dari lama sih, dari awal-awal. Mungkin dari 1 tahun yang lalu kali ya, supaya kalian lebih mengerti gitu hobi gue tuh sebenarnya apa sih gitu. Mungkin kalian udah ngerti kalau hobi gue tuh gardening, tapi sebenarnya gardening tuh bukan cuma apa ya, gardening tuh lebih deep daripada yang kalian tahu gitu loh guys. Dan gue tuh pengen jelasin ke kalian suatu hari nanti, tapi nggak terjadi sampai hari ini. Oke, jadi ini adalah video yang akan menjelaskan apa itu hobi gardening dan jenisnya ada apa aja, apakah kalian cocok untuk memiliki hobi ini atau memulai hobi ini. Pokoknya segala macam tentang gardening itu sendiri deh. Jadi gue berharap dengan video ini teman-teman yang berpikir kayak gue pengen deh coba hobi gardening tapi nggak tahu mulainya dari mana. Nah, gue berharap video gue kali ini tuh bisa membantu teman-teman yang seperti itu. Oke, jadi pertama kita bahas dulu apa itu gardening. Nah, gardening itu simple banget, cuma proses atau kegiatan tanam-menanam aja, tapi di skala kecil ya. Nah, perbedaan dari gardening dan pertanian adalah kalau pertanian atau perkebunan itu skalanya besar banget dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Makanya banyak banget pertanian, perkebunan itu tanahnya berhektar-hektar dan mereka tanam tanaman yang memang bisa dijual, terus bisa mendapatkan profit, dan mereka juga berusaha sebisa mungkin supaya cost-nya tuh seminimal mungkin guys kalau orang-orang pertanian dan perkebunan ya. Nah, perbedaannya dengan gardening, apalagi kayak home gardening kayak gini adalah tujuannya tuh bukan untuk uang, tujuannya bukan untuk profit, tapi tujuannya adalah untuk kesenangan pribadi. Jadi itu perbedaan yang sangat luar biasa besar ya. Maka dari itu skalanya tuh lebih kecil, bisa di halaman rumah, bisa juga cuma sepetak balkon, bisa juga cuma satu corner di dalam rumah, indoor gitu juga bisa kalian memulai hobi gardening. Oke, jadi untuk teman-teman yang berpikir pengen deh mulai hobi gardening tapi bingung mau dari mana, dengerin kata-kata gue, kalian harus mulai dari memilih mau kategori gardening apa. Ini penting, ini krusial banget guys. Kalau misalnya nih kalian ditanya sama orang lain yang sesama suka gardening juga, misalnya kalian lagi ngobrol gitu sama gue ya, terus kalian bilang hobi aku gardening, gue tuh pasti nanya gardening apa gitu. Karena kalau menjawab, iya aku hobinya gardening aja gitu, itu kesannya tuh seperti gimana ya? Itu tuh seolah-olah seperti bilang kayak hobi aku tuh sport. Kan orang jadi bertanya dong kayak sport, ya udah terus sportnya apa? Tenis kah? Bola basket kah? Atau soccer kah? Atau apapun itu gitu. Jadi kita perlu lebih mengkerucutkan lagi gardening apa yang kalian suka gitu. Nah, jadi di video ini gue mau jelasin kalau simpelnya itu ada 3 jenis gardening. Yang paling pertama itu adalah flower garden. Ini bisa digabungkan dengan pollinator garden juga. Seperti namanya, kalau flower garden tuh isinya kebanyakan bunga-bunga seperti ini, tulip, mawar, apapun itu pokoknya yang berbau bunga-bungaan itu disebut dengan flower garden. Jadi untuk kalian nih yang suka banget sama bunga, kalian mungkin akan cocok dengan flower garden. Nah, flower garden itu kan biasanya bunga-bunga itu kan biasanya menghasilkan nektarnya sendiri kan. Nah, makanya banyak banget nih orang-orang luar negeri gitu khususnya yang menggabungkan flower garden itu dengan pollinator garden, alias mereka taruh satu rumah kecil untuk lebah. Jadi bisa sekalian menghasilkan madu juga gitu. Kategori kedua adalah aesthetic garden. Jadi tanaman-tanaman yang kita tanam atau kita rawat di aesthetic garden ini adalah tanaman yang tujuannya itu untuk mempercantik estetika.
biasanya tidak menghasilkan buah-buahan. Jadi bisa dikatakan ini di Indonesia banyak banget sih guys yang punya hobi ini. Misalnya kalian suka daun monstera, atau misalnya kalian suka pohon-pohonan palem, garden-garden landscape kayak gitu tuh banyak banget, itu biasanya masuknya ke aesthetic garden. Lalu kategori ketiga adalah kitchen garden. Ini biasa disebut juga dengan vegetable garden atau garden sayur-sayuran ya, karena yang ditanam itu adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa diproduksi atau menghasilkan buah-buah atau daun-daun atau apapun itu yang bisa dipakai untuk masak. Nah, kalau kalian udah ngikutin video gue dari lama, kalian pasti tahu genre gue adalah kitchen garden, karena gue suka banget sama hal-hal yang produktif, dan menurut gue kitchen garden nih salah satu hobi paling produktif menurut gue, karena setelah kita melakukan segala macam proses dari mulai tanam sampai panen, kita bisa ambil hasilnya untuk kita masak dan kita makan. Dan menurut gue itu adalah kayak salah satu hobi yang luar biasa sih. Kemudian kenapa sih penting untuk kita menspesifikasikan lagi gardening jenis apa yang mau kita coba? Itu supaya kedepannya nih kita tuh lebih mudah untuk mencari inspirasi, lebih mudah mencari komunitas, lebih mudah mencari resource juga. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya gue kan kitchen garden nih. Kedepannya kalau misalnya gue mau mencari inspirasi, gue tinggal tulis aja di Google atau di Pinterest atau apapun itu ide untuk vegetable garden ideas atau vegetable garden layout. Itu langsung keluar semua guys. Dan kalau misalnya kita sukanya flower garden, ya udah tinggal diganti aja keywordnya flower garden layout, flower garden inspiration gitu misalnya. Nanti keluar banyak. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu keyword ini akan susah banget kita mencari taunya. Jadi, kedepannya kita akan kekurangan resource untuk belajar juga. Karena untuk mempelajari vegetable garden dan flower garden itu tuh seperti dua hal yang sangat berbeda. Jadi, seolah-olah seperti kalian tuh lagi belajar kalian suka pedal sama tenis. Itu kan kayak dua hal yang memang mirip tapi berbeda gitu kan. Dan kalau kalian nggak tahu keyword yang lebih spesifik, itu tuh akan susah untuk belajarnya, paham kan maksud gue? Nah, selain dari itu, kalau kita nggak tahu spesifikasi kita apa, kita juga kedepannya akan susah untuk mencari komunitas. Padahal salah satu hal yang paling seru dalam hobi itu adalah komunitas nggak sih? Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang punya hobi yang sama-sama kita gitu. Dan kalau kita nggak tahu kategorinya kan nanti jadi bingung ya mau masuk komunitas apa, atau mungkin nggak ketemu komunitas sama sekali. Oke, sekarang kalian udah ngerti kalian mau gardening jenisnya apa, dan kalian coba apakah kalian akan langsung suka, apakah kalian akan tidak suka, who knows ya kan. Nah, di sini gue mau coba untuk mengkategorikan kira-kira tipe orang seperti apa yang cocok untuk hobi gardening dan orang tipe apa yang kurang cocok ya untuk gardening. Pertama, menurut gue orang yang cocok nih untuk hobi gardening itu adalah orang yang suka melihat hijau-hijau di rumah gitu. Nggak harus di dalam rumah, bisa aja di halaman seperti ini doang. Pokoknya kalian tipe orang yang kalau pulang ke rumah tuh pengen yang suasananya santai, ada sepoi-sepoi daun, terus kalian bisa pandangi itu hijau-hijau. Kalian suka yang seperti itu, mungkin kalian cocok. Kedua, kamu akan cocok gardening kalau kamu tipe orang yang lagi mencari hobi kecil-kecil setiap hari dan nggak begitu berat gitu ya tugasnya, dan gimana ya, continue jangka panjang. Ini akan cocok banget untuk kamu, karena kalau misalnya sport gitu kan kita harus sediain misalnya satu hari berapa jam, misal 1 jam gitu untuk main soccer atau main basket atau apapun itu, terus keringetan, banyak pergerakan. Dan kalau kegiatan kayak gini dirasa cukup berat untuk kamu mau mencari yang lebih ringan, mungkin gardening akan lebih cocok. Karena gardening ini kamu cuma butuh kayak sekitar 30 menit aja sehari, atau 15 menit juga cukup banget, siram-siram, terus maintenance sedikit, abis itu beres. Ini ringan banget, tapi memang harus dilakukan secara kontinu dan jangka panjang. Terus ketiga, cocok banget untuk kamu-kamu yang mau mencari terapi kali ya. Kalian yang udah enek banget sama hiruk pikuk perkotaan, kalian yang pengen
aduh tenang dulu deh, duduk santai, butuh space gitu untuk zone out, untuk bengong aja, kalian akan cocok banget sih dengan gardening. Karena salah satu poin plus dari gardening adalah kita kebanyakan kan pakai tangan ya, kegiatan gardening apapun itu. Jadi kita mau nggak mau tuh nggak bisa pegang HP guys. Dan kalau kita nggak pegang HP, biasanya kita tuh jadi lebih lebih whole, lebih meaningful, lebih menyerap gitu kegiatan itu dalam hidup kita, dalam pandangan mata kita, lebih dirasa. Jadi rasanya tuh kayak lebih in the moment gitu, 100% merasakan apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan kegiatan sambil pegang HP tuh kita ke distraksi, ya kan? Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kalian tahu sebelum memulai gardening. Nah, kira-kira kalian udah ada bayangan belum mau memulai gardening yang kategori apa? Personally, gue ngerasa di Indonesia tuh cocok banget untuk aesthetic garden atau vegetable garden. Kalau flower garden tuh agak tricky karena dia suhunya terlalu panas kalau di Indonesia. Bukannya nggak bisa ya guys, tapi panas banget. Jadi biasanya jenis-jenis bunga yang lumayan populer di kalangan internasional tuh kayak lebih sedikit yang bisa ditanam di Indonesia. Nah sekarang gue tuh pengen ceritain sedikit kenapa akhirnya gue bisa bertemu dengan hobi gardening ini. Seperti yang kalian tahu, gue tuh dulu kampusnya adalah jurusan pertanian ya. Sebelum gue ke kampus ini, gue tuh nggak punya hobi gardening sama sekali. Bahkan hampir seumur hidup gue sampai saat itu, gue tuh nggak pernah merawat tanaman atau bersentuhan dengan tanaman gitu. Kayak jarang banget, hampir nggak pernah. Dan setelah gue masuk kampus itu, karena kebetulan kampus gue tuh tipe kampus pertanian yang kita sering banget terjun lapangan, kita lebih banyak belajar di lapangan daripada di kelas. Jadi ada banyak banget project-project kayak greenhouse atau tanam di tanah lapang, tanam-tanam jagung, tanam-tanam ini itu, pokoknya segala macam tanaman tuh kita pernah coba tanam. Dan yang bener-bener paling klik di gue itu adalah tanam sayur. Jadi waktu itu tuh project greenhouse, setiap masing-masing kita disuruh pilih mau nanam apa aja, dan grup gue waktu itu nanam beberapa tanaman, lalu kita coba tanam. Kita punya greenhouse masing-masing, kita siramin setiap hari. Jadi kalau nggak salah waktu itu satu grup tuh kayak sekitar 6 orang gitu. Setiap hari kita rolling, siram-siram tanaman pagi sore. Dan setiap kali gue datang ya, kelihatan pertumbuhannya tuh kayak, oh hari ini udah tambah besar, hari ini tambah besar, hari ini berbunga, hari ini batangnya nambah lagi. Dan progres ini tuh membuat gue kayak, oh my god, ini seru banget. Ternyata hobi gardening ini tuh membuat kita bisa melihat pertumbuhan sesuatu gitu. Dan setelah itu kita rame-rame ngumpul dan melakukan panen rame-rame gitu. Itu adalah salah satu momen yang paling seru. Karena gue bukan nggak expect sih, maksudnya gue kayak pertama kali aja dalam hidup nanam sesuatu dari benar-benar biji sampai dia bisa berbuah. Dan buahnya itu bisa kita makan dan itu rasanya enak banget. Itu momen yang bikin gue melek akan suka gue sama hobi gardening ini. Dan sejak saat itu gue gak pernah sekalipun gak nanam apa-apa lagi gitu. Gue selalu nanam apapun itu di rumah gue. Itu adalah kejadian kurang lebih kayak 5 tahun lalu kalau gak salah, atau 6 tahun lalu. Dan dari gardening gue tuh belajar banyak banget hal guys. Pertama, karena gue tuh orangnya sebenarnya perfeksionis banget ya dulu. Gue tuh tipe orang yang sangat organize, dan setiap kali ada sesuatu hal yang berjalan tidak sesuai dengan kemauan gue tuh biasanya burn out dan kayak marah aja gitu. Tapi sejak hobi gue nih gardening, gue jadi lebih legowo, karena dalam dunia gardening gak ada satu hal pun yang berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kayak segala sesuatu tuh bisa terjadi dan kita dipaksa untuk legowo. Kemudian kita juga diajar untuk bisa melihat proses, menghargai proses. Dan gue merasa sejak gue paham soal gardening ini juga jadi sangat-sangat bersyukur banget sama setiap petani yang ada di dunia ini. Dan ini adalah salah satu hobi yang akan gue pengen jalani terus, terutama pada saat gue punya anak sih, karena influence berkebun ke anak kecil itu benar-benar bagus banget. Gue lupa deh, gue pernah baca jurnal di mana, tapi memang kegiatan tanam menanam dan panen, bikin sendiri makanan yang kita makan,
ini tuh impactnya bagus sekali untuk anak kecil guys. Jadi hobi ini juga sebenarnya cocok banget untuk kalian para mama-mama muda yang pengen mengajarkan tentang proses dan tentang rasa bersyukur kepada anak-anak kalian. Kayak kita udah ngobrol panjang lebar ya, jadi kita sudahi aja video kali ini. Tapi sebelum kalian subscribe gue untuk video gardening, gue pengen banget kalian tuh paham dulu soal aliran gardening gue supaya kita tuh on the same page gitu loh, kita nggak beda value gitu loh. Jadi aliran gardening gue ini tuh kitchen garden ya, vegetable garden, dan ini adalah hobi. Ini tujuannya bukan untuk mencari profit atau keuntungan. Jadi gue tuh menanam seperti ini bukan untuk menghemat biaya uang dapur gue atau uang belanja gue, nggak sama sekali. Gue tuh melakukan ini pure karena gue suka dan ini memberikan gue kebahagiaan. Jadi yang namanya hobi itu biasanya mengeluarkan uang lebih guys. Ya kita spend money untuk bisa mendapatkan hiburan itu ya kan. Makanya kalau misalnya gue panen-panen tomat, panen-panen sayur-sayur lain, itu bukan untuk berhemat ya guys. Memang itu adalah poin plusnya, tapi tujuan utamanya bukan itu. Dan aliran gardening gue adalah aliran gardening yang gimana ya, lebih modern kali ya bisa dibilang, karena gue nggak percaya kalau gardening itu harus selalu kotor-kotoran. Gue tuh percaya gardening di tahun 2025 ini udah maju banget, banyak banget teknologi yang bisa kita pakai, jadi kita udah nggak terpaku lagi dengan harus kotor-kotoran, kita udah nggak bisa pakai kuku-kuku cantik, kita nggak bisa pakai aksesoris-aksesoris yang cantik. Nggak, menurut gue gardening tuh tidak sekuno itu. Gardening tuh jauh-jauh lebih fun, kita bisa bikin secantik mungkin, kita bisa bikin sebersih mungkin, dan itu adalah aliran yang lagi gue jalani sekarang. Cuma memang karena gardening ini jangkanya panjang dan gue juga melakukan hobi ini kan untuk lifetime gitu ya, bukan hari ini gue ngomong kayak gini panjang lebar terus tahun depan tiba-tiba udah kayak istana bagus banget gitu, enggak juga. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk subscribe gue karena video-video gardening, tolong dipahami kalau gue tuh mungkin uploadnya frekuensinya tidak akan sebanyak itu karena membutuhkan budget, membutuhkan waktu, dan tumbuhan tidak bisa dikejar proses pertumbuhannya, kita harus tunggu dia gitu. Jadi itu aja notesnya. Kalau misalnya kalian memang tetap mau subscribe, thank you so much. Dan sekali lagi kalau kalian tertarik dengan video kitchen garden yang lebih in-depth lagi, lebih gue jelasin lebih dalam lagi, tulis di kolom komen, nanti gue akan bikinin videonya. Thank you so much for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!